Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi a'addal jannata li'ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu illahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah, kembali puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah selalu karuniakan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Asy-Syibli pernah berkata, "Iza aradta an tasnisa billah fastawhish min nafsik." Jika engkau menginginkan jinak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka larilah sejauh-jauhnya daripada nafsu engkau. Makna jinak dengan Allah adalah taskinul qalb, la tanfiru bih, yaitu hati yang tenang, hati yang nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang jinak, tentram ketika bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang tidak liar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ketika ia berhadapan dengan Allah. Maka jalannya adalah putuskan diri kita daripada memperturutkan nafsu. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah bahagian daripada karunia Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mana ia bermujahadah, benar-benar memerangi nafsunya sendiri. Yaitu Allah karuniakan kepada hamba itu akan rasa nikmat dan lezatnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, di antara jalan bagi kita, di antara banyak cara yang seharusnya kita tempuh dalam menundukkan nafsu kita adalah al-isti'anah billahi ta'ala wat tadarru' alaihi, yaitu memohon pertolongan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh ketundukan pun kita memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemampuan kepada kita untuk tidak memperturutkan nafsu dan bisa menundukkannya. Sebahagian doa yang mungkin sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika min qalbil la yakhsha wa min du'ail la yusma wa min nafsil la tashba wa min amalil la yurfa wa min ilmin la yanfa. Kita memohon kepada Allah terhadap nafsu yang tidak pernah puas. Karena pada hakikatnya segala ibadah yang kita lakukan dan apapun perjuangan kita untuk melawan nafsu kita, tentu kita tidak mungkin akan lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertolongan Allah itu rupanya adalah bersumber daripada ketakwaan. Maka ulama menyimpulkan bahwa sesungguhnya
kekang daripada nafsu itu sendiri adalah sifat takwa itu sendiri. Innallaha ma'al muttaqin. Bahwa sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Allah akan selalu memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang bertakwa. Maka demikianlah kesimpulannya, bahwa sesungguhnya sebuah perjuangan yang kita lakukan, bagaimanapun ilmunya kita cerna, bagaimanapun perjuangan telah kita lakukan, maka tentu akhirnya kita tidak akan pernah bisa lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah itu sangat dekat terhadap orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, apapun perubahan yang kita inginkan, apalagi sebuah perubahan yang teramat besar, yaitu berubahnya untuk tidak mengikut kepada nafsu, maka perbaikan tersebut juga hakikatnya adalah kebersertaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbaikan itu adalah bersumber daripada Allah juga yang kita harapkan. Dan perbaikan itu juga adalah akan dimiliki oleh orang-orang yang bersifat takwa. Di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang takwa itu, yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan membaikkan amal-amal kamu. Inilah sebuah sumber yang bisa kita amalkan. Tetap kita mujahadah takwa, mengusahakan ketakwaan dalam diri kita, agar perbaikan itu pun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan yang ketiga, yang sangat kita harapkan dari perjuangan kita adalah terimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita perjuangkan bersama Allah, perbaikan itu Allah juga yang memberikan kepada kita. Dan inilah sebuah perjuangan yang pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penerimaan Allah itu juga adalah diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Innama yatakabbalullah minal muttaqin. Hanya sesungguhnya Allah akan menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwa sesungguhnya kekang daripada nafsu itu sebenarnya adalah sifat takwa itu sendiri. Dan ketika sifat takwa itu belum menjelma dan mendarah daging dalam diri kita, maka kita seharusnya mengusahakan ketakwaan itu dalam diri kita. Dan usaha untuk memelihara ketakwaan itu adalah setidaknya 5 hal yang harus kita pelihara dalam tubuh kita. Yang pertama, hifzul ain, memelihara pandangan. Yang kedua adalah hifzul uzun, pelihara pendengaran. Dan yang ketiga adalah hifzul lisan, pelihara lidah kita. Dan yang keempat, hifzul batan, pelihara perut kita. Dan yang kelima adalah hifzul faraj, memelihara faraj atau kemaluan kita. Inilah yang harusnya kita jaga. Inilah yang seharusnya kita berhati-hati di dalamnya, agar jangan sampai diperlakukan kepada hal-hal yang Allah larang. Maka oleh karena itu, dengan membiasakan memelihara hal yang seperti ini, sehingga seorang hamba bisa bersifat dengan ketakwaan, yang akhirnya sifat itu yang sangat diharapkan juga adalah pertolongan dan perbaikan dari Allah jua adanya. Maka oleh karena itu, setiap saat pun kita tidak akan pernah lepas memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun perjuangan kita untuk melepaskan daripada jerat-jerat nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Semoga Allah karuniakan ketakwaan kepada kita. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.